Halo teman-teman semua, saya Rizky Adelia Putri, NIM 429586, akan menjelaskan mengenai pelayanan kefarmasian yang ada di unit kesehatan Puskesmas. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri dari dua kegiatan besar, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, kemudian ada pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengendalian, dan juga administrasi. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik, ada tahapan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas. Kegiatan pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini kegiatan yang dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian secara periode pengelola ruang farmasi di suatu puskesmas. Tahapan dari perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemilihan, di mana pemilihan ini dilakukan agar jenis sediaan farmasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan dengan metode data konsumsi dan juga data morbiditas sehingga dapat diketahui kebutuhan lanjutan dari suatu puskesmas itu sebenarnya apa. Yang ketiga, perkiraan. Perkiraan ini merupakan suatu kegiatan agar dapat memperkirakan kira-kira stok sediaan farmasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya itu berapa. Kegiatan selanjutnya yaitu pengadaan sediaan farmasi. Untuk pengadaan sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu permintaan dan juga pengadaan. Nah, permintaan ini dibagi menjadi 2, permintaan rutin dan juga permintaan khusus. Apa sih bedanya? Untuk permintaan rutin biasanya dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat di mana puskesmas itu berada. Sedangkan untuk permintaan khusus dilakukan apabila kebutuhan obat meningkat atau terjadinya kekosongan obat. Dilanjutkan dengan tahap pengadaan. Nah, pengadaan obat ini dilakukan secara mandiri oleh puskesmas, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dari puskesmas dapat melakukan pembelian obat langsung ke distributor. Dalam hal ini apabila terjadi kekosongan persediaan dan juga kelangkaan di fasilitas distribusi, puskesmas dapat melakukan pembelian obat ke apotek. Selanjutnya ada kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan juga pendistribusian. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk penerimaan dilakukan agar pemastian mutu obat yang diterima. Nah, pemastian mutu ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi pemeriksaan label, kemasan, dan jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan fisik obat. Setiap obat yang diterima harus dicatat jenis, jumlah, dan juga tanggal kadaluarsanya dalam buku penerimaan dan kartu stok obat. Selanjutnya untuk penyimpanan. Kegiatan penyimpanan dilakukan agar mutu obat tersebut dapat dipelihara. Dan bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, dengan menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, memelihara mutu sediaan farmasi dengan menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dan juga pengawasan. Selanjutnya untuk pendistribusian. Pendistribusian kegiatan, hal yang harus diperhatikan adalah menentukan frekuensi distribusi, jumlah dan jenis obat yang diberikan, penyerahan obat ke jaringan pelayanan puskesmas. Nah, pendistribusian ini meliputi stok yang didistribusi berapa, kemudian jarak distribusinya berapa, dan lain-lain. Kegiatan lanjutan yaitu pengendalian dan juga ada tahap administrasi. Nah, untuk pengendalian sendiri terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, pengendalian mengenai ketersediaan, baik ketersediaan obat ataupun ketersediaan bahan medis habis pakai yang ada di puskesmas tersebut. Yang kedua, pengendalian penggunaan. Dan yang terakhir adalah penanganan ketika terjadi kehilangan, kerusakan, dan juga terjadinya kadaluarsa obat atau bahan medis. Selanjutnya, ada tahap administrasi. Nah, administrasi ini terdiri dari beberapa pencatatan dan juga pelaporan, di mana pencatatan dan pelaporan ini semuanya harus meliputi kegiatan pelayanan kefarmasian yang telah atau sedang dilakukan oleh puskesmas tersebut.
Selanjutnya yaitu kegiatan pelayanan farmasi klinik. Nah, sebenarnya pelayanan farmasi klinik itu apa sih? Dan mengapa pelayanan farmasi klinik ini wajib ada baik di unit puskesmas maupun di unit rumah sakit yang lebih besar? Nah, pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan yang langsung dan juga bertanggung jawab yang diberikan kepada pasien dalam rangka untuk meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat yang sedang dikonsumsi. Nah, tujuannya untuk keselamatan dan menjamin agar kualitas hidup pasien ini semakin meningkat dari sebelumnya. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas terdiri dari beberapa bentuk kegiatan. Nah, ini kegiatan yang dicantumkan bisa ada dan juga bisa tidak ada di puskesmas tersebut. Tetapi untuk standarnya terdiri dari 8 kegiatan dan akan saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Di sini kegiatannya dapat meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan termasuk obat peracikan, dan penyerahan disertai dengan pemberian informasi ketika resep itu kita terima. Kegiatan yang kedua yaitu pelayanan informasi obat. Nah, pelayanan informasi ini yaitu pemberian informasi dan juga rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada tenaga kesehatan lainnya atau bisa juga kepada pasien dan pihak lain di luar puskesmas. Selanjutnya, ada konseling. Nah, konseling ini apa sih? Konseling merupakan wawancara dengan pasien dan atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang membentuk terjadinya perubahan perilaku dalam penggunaan obat tersebut. Pelayanan yang keempat yaitu visit, di mana visit ini untuk pasien rawat inap yang ada di puskesmas, yaitu kunjungan kepada pasien rawat inap yang dilakukan apoteker baik secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan lainnya untuk mengamati kondisi klinis pasien. Jadi nanti pasien dilihat apakah terdapat perubahan atau mungkin apakah terapi obatnya dapat berjalan dengan sesuai keinginan. Yang kelima, pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, di sini untuk meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki dan efisiensi biaya yang harus dibayar oleh pasien. Yang keenam, evaluasi penggunaan obat atau EPO. Kegiatan ini untuk mengevaluasi penggunaan obat agar menjamin obat yang digunakan dapat sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan juga terjangkau. Kegiatan farmasi klinik ketujuh yaitu home pharmacy care, di mana pelayanan kefarmasian ini dilakukan dari rumah ke rumah dan melakukan kunjungan pasien untuk mendampingi pasien dalam pelayanan kefarmasian, akan tetapi dengan persetujuan pasien atau keluarga, terutama bagi pasien khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya, ada kegiatan monitoring efek samping atau MESO. Nah, MESO ini dilakukan untuk mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang memiliki resiko tinggi mengalami efek samping obat, serta menganalisis efek samping obat apa yang timbul, serta melaporkannya ke pusat apabila memang dirasa efek samping obat yang timbul tersebut dan dirasakan oleh pasien memang betul dari obat yang sedang dikonsumsi. Sekian dulu penjelasan mengenai pelayanan kefarmasian yang ada di unit puskesmas ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.